Shalom. Halo adik-adik pagi anak-anak. Kita akan mulai ibadah kita ya. Sani akan mulai. Kita tutup mata. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mau datang, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami. Baik di rumah, dimanapun kami berada ya Tuhan. Saat kami meninggikan nama Tuhan, saat kami memuji Tuhan, Tuhan Yesus hadir, dan hadirat-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam Dikau ya Tuhan. Buat segala yang baik, kami bersyukur buat segala anugerah, kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini ya Tuhan. Kau yang bertata di atas setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Ayo, sekarang semua berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kayak gerakan ya. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku, amin. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di
Tetap memuji Tuhan. Amin. Masih semangat? Semangat dong. Iya, meskipun di rumah kita tetap semangat. Karena Tuhan ada di gereja, di rumah anak-anak juga ada. Betul. Ayo kita semangat, puji Tuhan. Dan nyanyi pujikan, biarpun gunung-gunung ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Kita sambut dengan pujian. Bukti karyamu nyata. Sayang disayang. Sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Amin. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, disayang, aku disayang Tuhan.
Kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Amin. Sudah capek memuji Tuhan? Sudah Belum belum? toh? Belum ya, Tante Ana Belum, masih Tante. semangat. Ayo anak-anak semangat. Mana Febe, Rachel, ayo Jangan semangat. mau kalah Dani. ya sama Tante Ayo Ana semua ya. semangat, Sinta ya. Ayo semua semangat. Ayo kita puji Tuhan. Karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Oh, semuanya diangkat tangan. Sungguh baik, Mana jempolnya? sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Amin, amin. Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Kita sambung dengan pujian. Bersukacita di setiap langkahku. Siapa yang bersuka cita? Ayo katakan. Kita puji Tuhan bersama. Ayo. Stanley, Friendly, ayo. Bersukacita di setiap langkahku.
Puji Tuhan, sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, telinga kita, untuk kita mendengar dan menerima setiap firman Tuhan. Naikkan pujianku, rindukan kediaman-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami, anak-Mu masing-masing saat ini Tuhan. Engkau telah memberkati setiap kami ya Bapa. Jamah setiap kami ya Bapa. Lewat pujian yang kami naikkan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa. Saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengar firman-Mu ya Bapa.
urapi telinga kami, urapi hati kami, biar firman yang disampaikan boleh bertumbuh dan berbuah. Amen. Dan kami siap menerima firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima firman-Mu dan kami akan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Boleh sekarang anak-anak duduk yang manis ya, kita mau dengar firman Tuhan. Shalom teman-teman semua, selamat beribadah sekolah minggu, selamat hari minggu. Kita akan sama-sama hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Lukas pasalnya yang ke-9. Lukas pasal 9 ayat ke-57 sampai 62. Alkitabnya diambil dulu, handphonenya dibuka dulu. Kita sama-sama buka, kita sama-sama baca firman Tuhan, dan kita akan melakukan setiap firman yang disampaikan. Oke, kita ulangi lagi. Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57. Sudah siap? Kita baca sama-sama, judulnya Hal Mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata seorang kepada yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Kita akan dengar firman Tuhan, dan ini ceritanya satu kali Tuhan Yesus sedang jalan sama murid-muridnya. Lalu waktu Tuhan Yesus sedang jalan, ada seseorang datang kepada Tuhan Yesus. "Rabi, guru, Tuhan Yesus, aku mau ikut dong kemanapun Tuhan Yesus pergi." Mungkin orang ini dia sudah lihat banyak mujizat yang Tuhan sudah buat. 5 roti 2 ikan bisa untuk 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Wah, kalau aku ikut Tuhan Yesus nanti bisa dapat salah satu bakul itu ya, bisa makan enak sama Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan dijamu makan oleh orang-orang penting, aku bisa ikut di situ. Dia punya motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan Yesus. Dan dia berkata, "Tuhan, aku mau mengikut engkau ya Tuhan. Aku mau ikut kemanapun engkau pergi, aku ikut ya." Tapi Tuhan Yesus, karena dia tahu motivasi orang ini, Tuhan Yesus berkata, "Serigala punya liang, serigala punya rumahnya, burung di udara punya sarangnya. Tetapi anak manusia," Tuhan Yesus ini anak manusia, "tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Tuhan Yesus selama di dunia dia tidak tinggal di satu rumah terus, dia tidak selalu bisa tidur enak. Tetapi dalam kehidupannya Tuhan Yesus itu pelayanan keliling-keliling kemanapun. Mungkin tidak ada tempat untuk tidur ya Tuhan, tidur sama murid-murid di pantai atau di mana, tidur di atas batu kepalanya. Tidak selalu Tuhan Yesus itu bisa mendapatkan tempat tinggal yang enak. Bahkan kita tahu dari lahirnya Tuhan Yesus pun, Tuhan lahir di dalam kandang, dan sampai besar pun Tuhan Yesus tetap kemanapun dia pergi. Mungkin kalau untuk makanan orang-orang bisa menjamu dengan mudah, untuk makanan bisa dengan mudah didapat, tetapi untuk tempat tinggal Tuhan itu berkeliling kemanapun dia pergi, dia capek, dia istirahat di situ, di bawah pohon mungkin, atau mungkin ada jemaat atau orang-orang yang percaya Tuhan memberikan tempat
tinggal di rumahnya, baru Tuhan Yesus bisa tidur. Dan Tuhan tahu motivasi orang ini, dia mau ikut Yesus untuk hidup enak. Dan Tuhan bilang, serigala punya liang, serigala itu punya rumah, burung punya sarang, burung juga punya rumah. Tetapi anak manusia, aku ini, Tuhan ini, tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dan orang ini pun pergi begitu saja. Dia karena apa yang ada di hatinya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Dan yang terjadi, orang ini dia tidak mau mengikut Tuhan karena dia ingin hidup yang enak bersama Tuhan Yesus. Dan yang selanjutnya di ayat 59, lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Dan cerita yang kedua adalah, yang kalau tadi yang pertama orang itu minta sama Tuhan Yesus, Tuhan biar aku yang ikut engkau ya Tuhan. Tapi Tuhan menolak. Dan yang kedua ini Tuhan Yesus yang mengajak orang itu. Tuhan Yesus lihat orang itu, ayo kamu ikut aku, kamu pelayanan sama-sama dengan aku. Tetapi yang terjadi, orang ini berkata, Tuhan izinkanlah aku dahulu menguburkan bapakku ya. Itu mungkin saja yang terjadi adalah bapaknya masih hidup, tapi dia maksudnya nanti kalau setelah papaku meninggal, aku sudah menguburkan bapakku, baru nanti aku ikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, biar orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Tuhan mau, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita mau melayani Tuhan, itu jangan pikirkan hal-hal duniawi yang remeh-remeh. Jangan kita, wah nanti kalau aku sudah sukses, kalau aku sudah diberkati Tuhan, uangku sudah banyak, nanti aku akan pelayanan. Nanti ya kalau aku sudah dewasa, kalau aku sudah bisa selesai kuliah, nanti aku akan ikut Tuhan, aku akan melayani Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau untuk setiap kita fokus dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, dan apapun yang diberikan, ditugaskan kepada kita, kita ini dengan mudah taat untuk mentaatinya tanpa membantah. Yang selanjutnya, yang ketiga, di ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini adalah orang ketiga, dan orang yang ketiga ini dia yang dengar orang yang tadi mau menguburkan orang tuanya. Orang yang ketiga ini dengar, dia bilang, kalau gitu aku aja ya Tuhan, aku yang ikut engkau aja ya Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan aja dengan orang tuaku. Kalau yang tadi minta menguburkan orang tuanya, mungkin masih dalam waktu yang lama baru ikut Tuhan Yesus. Tetapi orang ini, izinkan aku pamitan dengan keluargaku. Cuman pamit, minta izin aja, pulang sebentar aja nanti balik lagi. Tetapi Tuhan berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Di sini kita belajar, setiap orang yang mau melayani Tuhan, dia tidak boleh melihat kiri kanan, tetapi harus fokus kepada Tuhan. Di sini Tuhan berkata, setiap orang yang siap untuk membajak. Membajak itu kegiatan menggemburkan sawah. Kalau sebelum tanaman itu ditanam, padi itu ditanam, yang dilakukan oleh petani adalah tanah itu digemburkan dahulu, supaya nanti tumbuhan ini dapat dengan mudah tumbuh dan hasilnya bagus. Kalau tanahnya masih padat, belum gembur, belum empuk, ini nanti jadinya tanaman ini nggak bisa tumbuh dengan baik. Dan Tuhan berkata, setiap orang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau sedang membajak tanah itu misalnya tanahnya segini luasnya. Membajak tanah itu harus rapi, nggak boleh membajak itu
asal-asalan langsung semua dilewati, tetapi harus rapi, per garis, misalnya segini, per petak. Tiap petak dijalani satu baris, pindah satu baris lagi. Nah, waktu membajak sawah, mungkin zaman sekarang membajaknya sudah pakai traktor ya, sudah punya mobil untuk membajak sawah. Tetapi zaman dulu dengan binatang, mungkin kerbau atau sapi atau keledai untuk membajak sawah. Dan Tuhan berkata, kalau yang mengemudikan pembajak sawah ini, dia menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk melayani Tuhan. Kalau sedang membajak sawah terus noleh ke belakang, pasti si kerbau ini nggak bisa jalan lurus. Karena yang Tuhan mau kita itu berjalan lurus mengikuti kehendak Tuhan. Jangan kita noleh ke belakang. Noleh ke belakang artinya melihat masa lalu. Kita kecewa dengan Tuhan, kita melihat orang lain bagaimana. Tapi Tuhan mau, kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus fokus. Kita harus tetap memandang lurus ke depan. Sehingga Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Dan yang Tuhan mau adalah pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Setiap kita, Tuhan punya maksud. Kita hidup di dunia ini, Tuhan mau supaya kita pergi, beritakanlah Injil, beritakanlah kerajaan Allah kemanapun kita pergi. Memberitakan kerajaan Allah bisa dengan kita mengajak teman untuk beribadah, kita mengajak guru kita dengan membagikan link live streaming. Mungkin ini buat teman-teman yang mau ikut ibadah sekolah minggu, bisa ikut dengan kita ya, bisa ikut dengan aku ya, aku kasih linknya ya, kalian ikut ibadah ya. Atau dengan kehidupan kita setiap hari. Apakah hidup kita sudah jadi saksi? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Ada anak-anak yang nakal, kalau orang lain lihat, orang yang di luar Tuhan lihat, waduh, ini orang Kristen kok katanya anak Tuhan Yesus, tapi kalau ngomong kotor semua yang keluar dari mulutnya. Lagi kesenggol sedikit, meso, keluar omongan kotor, omongan kasar, mengumpat. Nah, itu hidup kita tidak bisa jadi saksi. Nama Tuhan tidak dipermuliakan, malah nama Tuhan dipermalukan. Dan di sini Tuhan mau beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Biar hidup kita ini jadi saksi. Kalau orang lihat hidup kita, wah anak sekolah minggu ini ya, dia rajin ke gereja. Kalau ngomong ini halus, baik. Kalau sekolah pinter, kalau disuruh orang tuanya taat, enggak membantah. Kalau ibadah rajin, kalau baca Alkitab rajin, kalau memuji Tuhan rajin. Dan itu yang Tuhan suka, yang Tuhan cinta, anak-anak yang seperti itu, yang menjadi saksi untuk kerajaan Allah. Apa tujuannya bersaksi untuk kerajaan Allah? Yaitu supaya setiap orang lihat, wah ternyata kalau ikut Tuhan Yesus itu jadi kayak gini ya. Enak ya kalau ikut Tuhan Yesus, dan mereka mau ikut Tuhan Yesus karena mereka melihat hidup kita. Dan teman-teman tahu kalau satu orang diselamatkan karena dia melihat hidup kita, dan dia diselamatkan, dia terima Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan Yesus, maka seluruh surga itu bersuka cita. Cuman satu orang loh itu, kalau satu orang percaya Tuhan Yesus karena kita menginjil, karena kita bersaksi, atau karena mereka melihat hidup kita, malaikat di surga itu bersuka cita, seluruh surga itu bersuka cita, dan Tuhan memberikan upah juga untuk setiap kita. Luar biasa ya. Lalu kita baca di pasal selanjutnya, Lukas pasal 10. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal 10 ayat pertama sampai yang ke-11. Judulnya, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Yang selanjutnya, Tuhan Yesus menunjuk 70 muridnya dan Tuhan mengutus mereka untuk melayani semua. Di situ ada 70 orang yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus dan Tuhan utus mereka berdua-dua. Jadi setiap kelompok isinya 2 orang. Jadi ada 35 kelompok. Tuhan kirimkan semua murid-muridnya itu untuk menyampaikan firman, untuk bersaksi, untuk pergi keluar kota ke tempat yang akan Tuhan Yesus tuju. Jadi sebelum Tuhan Yesus berangkat ke sana, Tuhan kirimkan murid-muridnya untuk membuka jalan buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuaian itu adalah hal yang kita tabur sehingga itu akan menjadi menuai dan kita akan mendapat hasilnya dari apa yang kita tabur. Dan di situ Tuhan berkata, tuaian memang banyak. Ada banyak jiwa-jiwa ini yang akan kita tuai. Tetapi pekerja, pelayan Tuhan, orang yang menurut sama Tuhan, itu sedikit, Tuhan bilang. Pekerja yang mau ikut untuk menuai jiwa-jiwa ini sedikit. Dan Tuhan berkata, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan mau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkanlah pekerja-pekerja, kirimkanlah pelayan-pelayan Tuhan supaya semakin banyak orang yang bisa menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan Tuhan mengutus mereka, Tuhan bilang, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Domba itu binatang yang kalem, binatang yang lucu, yang lembut. Sama sekali domba ini tidak bisa bertengkar. Dan Tuhan bilang, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Artinya Tuhan mau hidup kita ini sebagai domba. Tuhan tidak mau hidup kita ini seperti serigala. Serigala itu apa? Garang, suka marah, jahat, suka makan teman, suka menyiksa orang lain, liar. Tetapi Tuhan mau hidup kita ini seperti domba di tengah serigala, di tengah teman-teman sekitar kita yang nakal-nakal, teman yang kurang ajar sama orang tuanya. Tapi Tuhan taruh hidup kita supaya kita ini taat sama Tuhan. Kita hidup seperti domba, kita hidup mendengar firman Tuhan, taat sama orang tua, dan itu yang Tuhan mau. Yang selanjutnya Tuhan bilang, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Tuhan bilang, Tuhan mengutus 70 muridnya ini, Tuhan bilang, kamu jangan bawa makan, jangan bawa baju, jangan bawa sandal, semua yang melekat padamu itu tok yang boleh kamu pakai. Sudah, jangan bawa apa-apa lagi. Mungkin kalau zaman sekarang
bawa handphone lah, boleh kamu handphone sama ada kuotanya nggak apa-apa. Tapi zaman itu nggak ada alat komunikasi. Jadi sudah kamu orang-orang aja yang berangkat baju dan celana dan sepatu itu tok, jangan bawa baju tambahan, jangan bawa bekal makanan, dan juga jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Dan yang selanjutnya Tuhan bilang, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dimanapun mereka masuk ke dalam rumah, mereka harus berkata damai sejahtera di rumah ini. Shalom untuk rumah ini. Shalom itu artinya damai sejahtera. Dan setiap murid-murid harus berkata shalom. Kalau di rumah itu orang itu menyambut shalom juga gitu ya. Shalom, orang yang di rumah itu menerima damai sejahtera Tuhan, kamu tinggal di situ. Tetapi kalau orang di rumah itu ketika kamu bilang shalom, ketika kamu katakan damai sejahtera, lalu mereka tidak menganggap kamu, tidak menerima kamu, cukup kamu keluar, pindah rumah, jangan di rumah itu lagi. Lalu Tuhan berkata, waktu kamu diterima di rumah itu, kamu tinggallah di rumah itu. Mau makan, minum, tinggal, apapun yang diberikan, kamu ikut sama mereka, nurut, manut saja. Jangan menolak, tetapi apa-apa yang diberikan kepadamu, terimalah dengan ucapan syukur. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Setiap orang yang bekerja boleh mendapat upahnya, Tuhan bilang. Dan Tuhan bilang, janganlah berpindah-pindah rumah. Kalau kamu sudah pelayanan di satu tempat, kalau kamu sudah bertumbuh di situ, kamu sudah ditanam di situ, Tuhan bilang, janganlah berpindah-pindah tempat. Tuhan gak mau hal itu terjadi. Karena Tuhan mau kita ini fokus seperti tadi, untuk kerajaan Allah kita harus tetap fokus. Jangan kita berpindah-pindah tempat, cari tempat lain. Waktu satu rumah itu sudah Tuhan persiapkan untuk kita untuk melayani, rumah Tuhan itu untuk kita melayani di situ, biar kita menjadi hamba yang setia, jangan berpindah-pindah tempat. Yang selanjutnya, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah rumah dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tuhan bilang, kalau disediakan makan, makan. Kalau disediakan pakaian, pakai nggak apa-apa. Dan Tuhan berkata, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Tuhan memberi kuasa kepada setiap murid-muridnya. Waktu Tuhan mengutus mereka, Tuhan memberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Sangat luar biasa ya, Tuhan kalau beri perintah, Tuhan kalau beri mandat, Tuhan itu juga memberikan kuasa. Jadi murid-muridnya ini Tuhan suruh, kamu pergi, gak usah bawa apa-apa, kalau dikasih apa-apa terimaan aja. Dan Tuhan berkata juga, sembuhkanlah orang sakit. Dan Tuhan gak cuma berkata sembuhkanlah orang sakit, lalu murid-muridnya mendoakan dan gak sembuh. Tetapi Tuhan menyuruh dengan memberikan kuasa. Waktu orang ini mendoakan orang sakit, orang itu akan sembuh. Dan selanjutnya, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Dan Tuhan lagi berkata kepada murid-muridnya, kalau misalnya kamu masuk ke dalam satu kota dan kota itu tidak menerima kamu, artinya kamu dihujat, setiap ajaranmu dibantah sama mereka, kamu disakiti sama orang-orang di sana, yang kamu lakukan adalah kebaskanlah debu kakimu. Katakanlah, bahkan sampai debu kotamu ini yang menempel di kasutku, yang menempel di sepatuku, aku kebaskan semuanya. Dan ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan mau supaya setiap kita taat. Tuhan mau setiap kita setia. Tuhan mau untuk setiap kita fokus. Dan kita baca ayat selanjutnya di ayat yang ke-17 sampai ke-20. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Judulnya kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan,
juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Dan cerita selanjutnya adalah ketika mereka ke-70 murid ini sudah diutus ke kota, masing-masing kota, akhirnya setelah selang beberapa waktu lamanya mereka kembali lagi. Mereka bergembira, mereka bersukacita, mereka bilang, Tuhan Yesus, Guru, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Waktu mereka pelayanan, mereka melihat iblis jatuh dari langit. Mereka mendoakan kelepasan iblis pergi semua. Gitu. Lalu Tuhan bilang, aku itu sudah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Dan ini kuasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita, anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Waktu kita diutus Tuhan, waktu kita setia, waktu kita fokus sama Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Kita percaya kalau kita ikut Tuhan dengan setia, tidak akan ada yang membahayakan kita. Tidak ada ketakutan di dalam hidup kita, tetapi Tuhan yang menjamin semuanya. Dan yang terakhir di ayat 20 dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Tuhan mau kita bersukacita karena nama kita tertulis di dalam kerajaan surga. Jangan bersukacita karena iblis dikalahkan, karena itu memang kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, dan memang nama Tuhan Yesus itu yang berkuasa untuk mengusir setan. Tetapi Tuhan berkata, bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di kerajaan surga. Kenapa Tuhan berkata kepada murid-muridnya, nama-Mu terdaftar di kerajaan surga? Karena ke-70 murid ini, mereka semua taat dengan Tuhan. Mereka mendengarkan apa yang Tuhan suruh. Mereka melakukan setiap step, setiap aturan pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka taat, mereka mendoakan orang sembuh, mereka mendoakan kelepasan iblis keluar, dan mereka mendapat kemenangan dari pelayanan mereka. Karena itu Tuhan berkata, bersukacitalah karena nama-Mu ada tertulis di kerajaan surga. Artinya kita punya rumah di surga. Kalau di surga nggak ada nama kita, di surga berarti nggak ada rumah kita. Kita nggak masuk surga. Makanya dari pelajaran ini kita tahu bahwa Tuhan mau untuk kita tetap dengar-dengaran firman Tuhan, menjadi domba di tengah serigala, bukan menjadi serigala di tengah serigala ya, tetapi kita harus jadi anak yang baik, anak yang cinta Tuhan, suka baca Alkitab, rajin beribadah, dan saya percaya setiap kita, nama kita akan tertulis di kerajaan surga. Amin. Mari kita akan berdoa. Saya undang IN untuk berdoa. Kita berdoa ya, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mau supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang suka dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Tuhan peliharakan setiap anak-anak ini di rumah, di mana saja mereka beraktivitas. Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus, dan Tuhan yang memberikan sukacita, damai sejahtera, meskipun tidak pergi kemana-mana, tetapi hadirat Tuhan selalu membawa damai sukacita yang dari sorga, sehingga semua bisa tinggal dengan aman di rumah masing-masing dan hidup dengan baik oleh karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan bagi kami semua,
supaya kami boleh tetap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus dan berkat-Mu Tuhan, turun atas kepala kami masing-masing. Kami terima berkat Tuhan atas rohani sampai jasmani kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.